Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba hudallah ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kaitan dengan syariat, kita sering mendengar istilah sunnatullah atau sunnatu rasulih. Sunnatullah itu merupakan ketetapan Allah dalam penciptaan alam atau mekanisme dari kondisi atau hal-hal yang terjadi dalam alam semesta ini. Sunnatullah ketetapan yang sedang atau akan terjadi, tapi pada hakikatnya semua itu telah dirumuskan, telah ditetapkan sejak awal dari penciptaan alam ini. Dan dalam kaitan ini, sunnatullah itu tidak pernah akan berubah, tidak pernah akan berbeda. Karena itu dalam Al-Quran dapat kita temukan ayat yang mengungkapkan walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau tidak akan menemukan perubahan dalam sunnatullah yang telah ditetapkan. Di antara sunnatullah itu misalnya air akan mengalir ke bawah. Api itu sifatnya membakar. Ini sunnatullah atau biasa juga disebut hukum alam yang selalu akan terjadi demikian. Ketika diungkapkan ternyata ada pula sesuatu yang tidak terbakar oleh api. Ini bukan sunnatullah pada api yang berubah, tapi ada sunnatullah lain. Ada benda yang tidak terbakar oleh api. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dan ternyata tidak merasakan apa-apa, bukan karena apinya berubah. Terbukti kayu yang dipakai sebagai alat pembakar juga terbakar habis. Sedangkan untuk Nabi Ibrahim ada sesuatu sunnatullah yang lain yang menyebabkan beliau tidak terbakar. Kalau masa kini para pemadam kebakaran itu dilengkapi dengan busana atau baju anti api, sehingga ketika mereka berjuang memadamkan api pasti juga tidak akan terbakar.
Kemudian sunnatur rasul, ini sering diungkapkan, sunnatur rasul itu adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan, yang kemudian sunnah Rasul ini disebut pula dengan istilah hadis. Ini istilah yang populer dari sunnatullah dan sunnatur Rasul. Namun berbeda dari itu, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya yang berjudul Nasoihul Ibad mengutip pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika beliau mengungkapkan mangkana lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu auliyaihi falam yakun biadihi syai'un, yang artinya siapapun orang yang tidak memiliki sunnatullah, sunnatur rasul, dan sunnah para wali, maka berarti dia tidak memiliki apa-apa. Dan dalam keterangan selanjutnya, ternyata makna sunnatullah yang dimaksud oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sebagaimana beliau mengutip pesan dari Ali bin Abi Thalib, bukan makna yang populer tadi. Kalau sunnatullah yang populer maknanya adalah ketetapan Allah, tapi sunnatullah menurut Ali bin Abi Thalib maknanya adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia artinya ada sesuatu yang harus disembunyikan, tidak diungkapkan kepada orang lain. Sebab bila hal itu dikatakan, dibuka, diungkapkan pada orang lain, bisa jadi akan menimbulkan kegemparan. Bisa jadi akan menimbulkan kegaduhan. Dan mungkin pula akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebagai misal adalah menyimpan rahasia yang terkait dengan aib, keburukan orang lain. Karena itu, dalam tuntunan Al-Quran, kita semua dilarang untuk membicarakan keburukan orang lain yang biasa kita kenal dengan ungkapan ghibah. Rasulullah juga menegaskan hal itu. Maka beliau pernah bertanya pada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang makna ghibah itu. Maka beliau kemudian mengatakan, ghibah adalah mengungkapkan, mengatakan sesuatu yang buruk yang ada pada temannya atau pada orang lain. Kemudian mereka bertanya, bagaimana kalau sesuatu yang buruk, perbuatan atau sikap itu memang ada pada teman yang dibicarakan? Maka Rasul menjawab, kalau ada, maka itulah ghibah. Sedangkan kalau tidak ada, berarti Anda semua telah melakukan fitnah, mengungkapkan sesuatu yang buruk padahal temannya tidak melakukannya. Inilah sehingga menjaga rahasia seperti itu menjadi penting, dan itu oleh Ali bin Abi Thalib disebut dengan ungkapan sunnatullah. Karena itu Rasulullah kemudian berpesan, man sataro mu'minan satarallahu yaumal qiyamati. Artinya apa? Siapa saja yang menutup
yang menyembunyikan, yang tidak mengungkapkan keburukan orang lain, maka Allah akan menutup aibnya kelak pada hari atau di alam akhirat. Aibnya ditutup sehingga segala keburukannya tidak akan terungkap kepada orang yang lain. Inilah sunnatullah yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantan. Kemudian sunnatul Rasul, kalau kita tadi mengerti saat belajar hadis, maka sunnah Rasul adalah segala sesuatu yang terkait dengan ucapan Rasul, perbuatannya atau ketetapannya, yang kemudian kita kenal dengan hadis. Tapi menurut Ali bin Abi Thalib, sunnatul Rasul itu artinya bersikap ramah, selalu menjaga silaturahim terhadap sesama, punya empati, punya kepedulian kepada orang lain. Itulah yang disebut sunnatul Rasul. Mengapa demikian? Karena ternyata Rasul sendiri memiliki sifat-sifat itu. Dan beliau lakukan, beliau tunjukkan kepada siapa saja. Bahkan juga kepada orang yang sering mencelanya, sering memakinya. Diriwayatkan ketika di Madinah, Rasulullah seringkali pergi ke pasar. Dan ketika itu menjumpai seorang wanita Yahudi yang sudah tua dan buta. Orang ini belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebutaannya. Tetapi beliau selalu berbicara menjelek-jelekan Rasulullah, memaki-maki Rasulullah. Apa balasan Rasulullah? Beliau sering datang membawa makanan dan menyuapinya. Dengan santun, dengan lembut, beliau menyuapi makanan itu pada wanita Yahudi yang buta tersebut. Ketika Rasulullah meninggal, maka di antara para sahabat yang mengetahui perilaku Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menggantikan beliau. Beliau pun datang ke pasar. Wanita tadi tidak tahu bahwa Rasulullah sudah wafat dan terus mencacinya. Maka Abu Bakar datang dengan bawa makan, menyuapinya. Tapi ternyata wanita tadi sensitif. Lah, kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya. Tanganmu beda. Gerakmu tidak sehalus, selembut yang kemarin. Siapa kamu? Maka Abu Bakar menjawab, saya Abu Bakar. Sedangkan orang yang menyuapimu kemarin baru saja meninggal. Sehingga dia tidak lagi dapat datang ke pasar untuk membawa makanan bagimu. Seketika itu wanita Yahudi tadi terdiam. Ternyata yang dicaci maki, yang dijelek-jelekan adalah orang yang selalu bersikap ramah, lembut kepadanya. Nah, inilah sunnatullah yang dimaksud Ali bin Abi Thalib. Bahkan jauh sebelum itu, ketika Rasulullah masih di Mekah, perilaku demikian pun beliau lakukan. Setiap saat, setiap pagi dan petang, Rasulullah selalu pergi ke Ka'bah. Di situ beliau beribadah. Ibadah ketika itu karena belum turun perintah sholat adalah dengan berzikir yusabbihu lillahi bukrata wa asila.
pada waktu pagi dan petang. Namun saat pagi-pagi beliau berangkat ke masjid, beliau dicegat di tengah jalan oleh seseorang yang memaki-makinya, menganggap beliau adalah pemecah belah masyarakat, menganggap beliau membawa ajaran yang tidak benar, dimaki-maki sampai habis. Sampai Rasulullah pertama mendengarkan, kemudian Rasulullah pergi melanjutkan perjalanan ke Ka'bah, atau waktu itu disebut Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram pada masa Rasulullah adalah Ka'bah tadi. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Masjidil Haram sudah dikenal zaman Rasul. Tapi Masjidil Haram pada masa Rasul bukan seperti yang Bapak-bapak lihat saat umroh. Bukan seperti yang Bapak temukan saat ibadah haji. Belum ada bentuk masjid. Yang ada baru Ka'bah dan di sekitarnya diletakkan patung-patung berhala-berhala banyak sekali. Namun Rasulullah tetap beribadah dan ketika itu selalu masuk ke dalam Ka'bah melalui pintu. Nah, ini berlangsung terus, tiap pergi dicaci maki. Suatu saat beliau lewat, nggak ada itu orang yang caci maki. Dia heran, mana ya orang ini? Akhirnya beliau bertanya, tahu nggak si ayah? Oh lagi sakit. Oh ya. Maka Rasulullah ketika setelah kembali, beliau minta tolong pada istrinya Khadijah untuk menyiapkan roti. Dan beliau pergi ke rumah orang itu dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Orang tadi dengar suara Nabi Muhammad kenal. Oh, ini Muhammad mau balas dendam. Maka dia diam saja. Rasulullah mengulang lagi, Assalamualaikum. Sampai 3 kali kemudian menjawab, pintunya tidak dikunci, silakan masuk. Begitu Rasulullah masuk, langsung orang bilang, hai Muhammad, kalau mau balas dendam pada saya, jangan sekarang. Saya sedang sakit. Nanti aja kalau saya sudah sehat. Maka Rasul mengatakan, oh tidak. Saya datang sini karena mendengar kamu sakit. Maka saya nengok dan ini saya bawakan makanan. Kamu pun tentu belum sarapan pagi. Orang itu terdiam. Dalam hati dan Muhammad ini aneh. Tiap hari saya maki-maki, saya caci sepenuh hati. Ternyata balasannya bukan cacian, tapi perhatian, empati terhadap diriku. Padahal sanak keluargaku pun belum menengok ketika aku sakit. Kawan-kawan dekatku pun tampaknya kurang peduli. Nah ini yang saya anggap musuh malah menengok. Nah inilah sikap ramah, sikap santun yang kemudian oleh Ali bin Abi Thalib disebut dengan sunnatullah yang akhirnya dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasoihul Ibad. Kemudian yang ketiga adalah sunnatu auliyaihi, sunnah para wali. Para wali itu jelas merupakan kalau dalam Al-Quran disebut as-siddiqin. As-siddiqin kelompok ulama dalam kaitannya dengan syariat Islam. Ternyata kalau Rasul mengungkapkan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi dalam menyampaikan syariat-syariat. Maka ternyata ulama pada pesan Ali bin Abi Thalib juga merupakan kelompok insan mulia yang di situ mendapat kehormatan sebagai orang yang disebut memiliki sunnah
seperti yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah SAW, dan kemudian para wali. Namun yang dimaksud sunnah para walinya adalah sikap peduli, sikap siap untuk menanggung beban orang yang kesulitan ketika dirinya mampu. Ketika seorang mampu, kemudian melihat tetangganya mengalami kesulitan, maka ketika itulah dengan tanpa diminta dia mengulurkan tangan untuk membantunya. Nah, ini sunnah para wali. Karena itu para wali adalah insan yang selalu dikabulkan doanya. Karena ketika mereka ibadah jelas mereka merupakan insan unggulan. Tapi di samping itu dalam muamalah mereka selalu ringan tangan untuk membantu orang lain. Selalu siap menolong, berbagi kepada mereka yang memerlukan. Dan ini juga diwarisi oleh Rasulullah SAW dalam sikapnya sehari-hari. Sehingga Allah pun mengungkapkan pada akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Dan di sini artinya sungguh telah datang seorang rasul dari saudara, dari kaum. Azizun alaikum ma'anittum. Beliau mempunyai kepedulian terhadap kalian, terutama terhadap hal-hal yang memberatkan, membebani kalian. Nah, ini ada kepedulian di sini, sehingga dengan demikian tampaknya sifat para wali tadi mewarisinya, atau mereka mewarisinya dari sikap yang ada pada Rasulullah SAW, sehingga tidak salah ketika diungkapkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada contoh-contoh yang baik untuk kamu semuanya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, alangkah indahnya bila ketika sunnah ini juga kita tanamkan pada diri kita sendiri, yaitu selalu menjaga kehormatan orang lain dengan tidak mengungkapkan aibnya, dengan selalu merahasiakan keburukan. Yang kedua, selalu santun, ramah, siap menjalin silaturahim kepada siapa saja. Dan yang ketiga, peduli dan selalu siap menolong, membantu mereka yang memerlukan. Bila ketika sifat ini ada pada kita, yakinlah akan memberikan ketenangan dalam diri kita. Insya Allah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal lakum li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustakbirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal insan. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittabahu dawwah ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indah hidup ini bila selalu dipandu tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Keduanya merupakan sumber ajaran utama dalam Islam, sehingga mengikuti tuntunan keduanya pasti akan memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mohon pada Allah agar diberi keteguhan sikap dalam mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Agar kita semua selalu istiqomah dalam tauhid dan sunnah Rasul. Untuk itu marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang telah kita lakukan mendapat ridhonya, dan apapun yang akan kita kerjakan, yang akan kita harapkan selalu dalam restu dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.